Tahun 1998, Indonesia bergolak. Di tengah bubarnya rezim Orde Baru, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di ujung timur Pulau Jawa. Di Banyuwangi, sebuah seri pembunuhan massal menewaskan puluhan, bahkan ratusan warga yang dituduh sebagai dukun santet. Dari Februari hingga Oktober, kekerasan itu tidak hanya tinggal di satu kabupaten, tapi kemudian menyebar. Jember, Bondowoso, Situbondo, dan wilayah lainnya pun merasakan dampaknya. Di tengah gelap malam muncul sosok misterius berpakaian serba hitam. Oleh warga disebut sebagai ninja, yang kemudian menjadi simbol teror yang tidak pernah terungkap sepenuhnya. Siapa dalang di balik kekacauan ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Tonton terus sampai selesai. Tahun 1998 adalah salah satu periode paling tidak stabil dalam sejarah Indonesia modern. Krisis ekonomi menghantam keras, nilai rupiah turun, pengangguran melonjak, dan kepercayaan publik terhadap negara mulai melemah. Jatuhnya Presiden Soeharto memicu euforia reformasi, tetapi juga membuka ruang ketidakpastian politik dan sosial di banyak daerah. Di Banyuwangi sendiri, memiliki komunitas budaya khas yang dikenal sebagai masyarakat Osing atau Using, yaitu sebuah kelompok yang dianggap sebagai penduduk asli kawasan tersebut. Identitas Osing berakar dari warisan Belambangan, dengan campuran pengaruh Jawa kuno, Bali, dan Islam lokal. Bahasa, ritual desa, dan tradisi spiritual mereka masih hidup hingga sekarang. Dalam kosmologi tradisional Osing, dunia tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga sebagai ruang energi dan niat. Dari kerangka inilah muncul kepercayaan tentang santet. Di tingkat lokal dikenal berbagai kategori santet. Ada yang dipercaya berefek cepat dan menyakitkan, ada pula yang diyakini bekerja perlahan dan tersembunyi. Terlepas dari benar atau tidaknya keyakinan ini, menjadi bagian dari cara sebagian warga menjelaskan peristiwa yang tidak bisa mereka pahami. Namun secara sosial, tuduhan santet pada masa lalu biasanya ditangani melalui tokoh agama atau mekanisme adat. Kekerasan massal bukanlah pola penyelesaian yang lazim. Justru para kiai dan guru ngaji sering dipandang sebagai pelindung spiritual masyarakat. Di Banyuwangi, Nahdlatul Ulama memiliki basis yang sangat kuat hingga tingkat desa. Jaringan pesantren dan tokoh agama berperan besar dalam kehidupan sosial. Karena itu ketika gelombang tuduhan santet berubah menjadi kekerasan terorganisir, banyak korban justru datang dari lingkungan religius. 4 Februari 1998 menjadi hari pertama dari rangkaian tragis ini. Seorang warga bernama Sumarno atau dikenal sebagai Pak No dibunuh di daerah Genteng oleh kawanan yang menganggapnya sebagai dukun santet. Kemudian pada 6 Februari, sebuah radiogram Bupati Banyuwangi yang menyantumkan daftar orang yang diduga dukun santet beredar ke seluruh jajaran desa dan kecamatan tanpa panduan hukum yang jelas. Alih-alih membantu, daftar ini justru menjadi semacam surat undangan bagi massa untuk mengeksekusi mereka satu persatu. Puncak kekerasan terjadi antara Agustus dan Oktober 1998, saat siapapun bisa jadi target. Mayoritas yang tewas bukan hanya sekedar dukun. Ada kiai, santri, guru ngaji, orang yang dihormati di komunitas, kini menjadi tubuh yang jatuh di kebun, di pekarangan rumah mereka sendiri. Di tengah gelombang pembunuhan yang menyebar dari desa ke desa, masyarakat Banyuwangi mengenal satu istilah yang memicu ketakutan kolektif. Ninja. Bukan ninja dalam pengertian budaya populer, melainkan sebutan bagi sosok misterius berpakaian gelap yang diyakini datang pada malam hari untuk mengeksekusi target. Cerita tentang ninja menyebar cepat dari mulut ke mulut, dari pos ronda ke langgar, dari pasar ke sawah. Polanya hampir selalu sama dalam berbagai kesaksian warga. Listrik tiba-tiba padam, anjing menggonggong tanpa henti, lalu terlihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan dan gang yang sempit. Beberapa rumah korban dilaporkan telah lebih dahulu diberi tanda. Bisa berupa garis, bisa simbol tanda silang, atau coretan kapur di dinding dan pagar. Bagi warga yang sudah dicengkam ketakutan, tanda itu terasa seperti vonis mati
yang diumumkan secara diam-diam. Para pelaku digambarkan mengenakan pakaian hitam, menutup wajahnya, dan bergerak tanpa banyak suara. Mereka datang dalam kelompok kecil, bergerak cepat, lalu menghilang sebelum bantuan tiba. Senjata yang umumnya digunakan adalah alat tajam yang mudah ditemukan di pedesaan, sabit, parang, atau golok. Hal ini membuat serangan tampak sekaligus sederhana, tapi mematikan. Namun ketika peneliti kemudian mengumpulkan ulang berbagai laporan, muncul pertanyaan penting. Apakah ninja benar-benar satu kelompok terorganisir? Atau label yang diberikan masyarakat pada pelaku yang tidak mereka kenal? Ada catatan, sejumlah orang yang ditangkap massa karena diduga ninja ternyata adalah pendatang, tunawisma. Bahkan individu dengan gangguan mental yang tidak memahami situasi. Dalam kondisi seperti ini, simbol lebih kuat daripada fakta, dan rumor lebih cepat dipercaya daripada klarifikasi. Meski demikian, tidak semua laporan bisa dijelaskan hanya sebagai histeria massa. Ada juga kesaksian tentang penyerang yang bergerak dengan disiplin, begitu mengenal medan, dan tampak terlatih. Mereka tidak panik saat dikejar, tahu jalur keluar, dan tidak meninggalkan jejak yang berarti. Unsur inilah yang membuat sebagian pengamat menduga adanya kelompok pelaku yang memang terorganisir. Meski skalanya dan siapa pengendalinya tidak pernah terbukti secara hukum. Media lokal dan nasional saat itu ikut memperkuat istilah ninja, sehingga kata tersebut berubah menjadi identitas kolektif bagi pelaku yang tidak dikenal. Menjelaskan tragedi Banyuwangi tidak cukup hanya dengan faktor budaya dan kepanikan massa. Banyak peneliti, aktivis HAM, dan tokoh masyarakat melihat adanya lapisan lain, lapisan politik, yang membuat kekerasan ini tidak terjadi secara spontan semata. Pada tahun itu, Indonesia sedang berada di titik transisi paling rapuh sejak kemerdekaan. Struktur kekuasaan Orde Baru runtuh, namun jejaring lama di bidang keamanan dan politik belum sepenuhnya hilang. Dalam situasi seperti itu, kekacauan lokal dapat menjadi alat strategis, baik untuk menguji stabilitas, mengalihkan perhatian publik, maupun melemahkan kekuatan sosial tertentu. Muncul istilah yang kemudian banyak dibahas dalam forum aktivis dan investigasi independen. Dugaan operasi terselubung yang oleh sebagian pihak dijuluki sebagai Operasi Naga Hijau atau Madani Hijau. Nama ini tidak pernah diakui secara resmi oleh negara, namun beredar sebagai sebutan untuk skenario destabilisasi berbasis konflik horizontal. Teori ini berangkat dari pola kejadian yang dianggap tidak lazim. Serangan terjadi serentak di banyak titik. Target seringkali adalah tokoh agama, guru ngaji, dan figur Nadatul Ulama tingkat desa. Bukan hanya orang yang dikenal sebagai praktisi santet. Pola pemilihan korban ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada motif yang melampaui amarah warga. Beberapa analis berpendapat jika basis sosial NU di pedesaan dilemahkan melalui teror, maka konsolidasi politik pasca reformasi juga dapat terganggu. Pada periode yang sama, NU sedang bergerak dari kekuatan kultural menjadi kekuatan politik terbuka. Momentum ini sensitif bagi pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan peta kekuasaan. Pertanyaan lain muncul dari sisi operasional lapangan. Banyak kesaksian warga menggambarkan pelaku bergerak cepat, terkoordinasi, dan tampak terlatih. Mereka datang pada jam tertentu dengan ritual operasi yang sama. Memutus listrik, menandai rumah, lalu mengeksekusi target dan menghilang. Bagi sebagian pengamat, pola ini lebih menyerupai operasi taktis kecil daripada amuk massa spontan. Namun, sekali lagi, harus ditegaskan, hingga hari ini tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan keberadaan operasi militer terpusat di balik pembunuhan tersebut. Yang lebih dapat diverifikasi adalah kelemahan respon aparat. Dalam banyak kasus, ancaman terhadap para korban telah dilaporkan sebelumnya, tetapi perlindungan tidak datang tepat waktu. Di sejumlah wilayah, daftar nama orang yang dituduh dukun santet justru beredar luas setelah dokumen internal pemerintah bocor ke masyarakat. Kebocoran itu menjadi faktor yang krusial. Ini menunjukkan kegagalan prosedur keamanan informasi atau kemungkinan adanya unsur kesengajaan dari oknum tertentu. Tidak ada yang tahu. Sebagian penyelidik independen juga mencatat
bahwa beberapa pelaku lapangan yang tertangkap ternyata bukan warga setempat. Ada yang tidak dikenal komunitas desa, tidak memiliki hubungan sosial dengan korban, namun terlibat langsung dalam serangan. Fakta ini memperkuat dugaan adanya aktor non-lokal, meskipun identitas dan jaringannya tidak pernah terpetakan secara tuntas. Keluarga korban masih menyimpan luka yang tak terhapus. Di Banyuwangi saja, jumlah korban tewas yang dicatat oleh berbagai pihak berkisar dari puluhan hingga lebih dari 100. Itu termasuk guru agama, ulama, Nahdlatul Ulama, dan warga sipil yang tidak ngerti apa-apa. Negara lambat dalam menghadapi tragedi ini. Polisi pada saat itu hanya mampu mendata puluhan hingga ratusan korban. Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyimpulkan bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran HAM berat. Beberapa sumber menyatakan bahwa korban lebih dari 250 orang pada kasus. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mencatat jumlah korban yang lebih tinggi dan membentuk tim pencari fakta. Tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid juga mengkritik peran Orde Baru dalam membiarkan situasi memanas, serta menekankan bahwa kekerasan ini justru mengikis nilai moral masyarakat. Tragedi Banyuwangi bukan sekedar soal sosok misterius di malam hari atau cerita mistis tentang kekuatan gaib. Ini adalah tragedi manusia. Pelajaran terpenting dari sejarah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat belajar untuk mencegah pengulangan kisah kelam ini di masa depan. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to